Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita semua tentu berharap untuk bisa menunaikan haji dan umroh segera. Berkunjung ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum berangkat haji maupun umroh, kita perlu memahami beberapa aturan dari pemerintah Arab Saudi yang wajib dipatuhi ketika berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena, jika ada yang kedapatan melanggar, akan berurusan dengan aparat keamanan Arab Saudi, bahkan bisa terancam di penjara. Apalagi, jamaah umroh dan haji Indonesia, termasuk yang sering melakukan pelanggaran aturan ini. Jadi, ikuti terus video ini, agar Anda tidak akan melakukannya ketika di Tanah Suci nanti. Pemirsa, berikut 6 larangan saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bagi jamaah umroh dan haji. 1. Membuat video berdurasi panjang. Pada kenyataannya, pembuatan rekaman video atau audio cukup longgar diberlakukan oleh otoritas Saudi. Sampai saat ini, masih banyak jamaah yang melakukan perekaman saat kumandang azan, proses tawaf, sa'i, tahalul, berdoa di raudhah dan lain sebagainya. Walaupun di dalam raudhah kesempatan itu sangat terbatas karena lokasi yang sempit, namun jamaah masih bisa membuat video pendek untuk kenangan. Tentu saja jika ketahuan askar, kita pasti ditegurnya. Bahkan untuk aturan larangan selfie pun juga terkadang diperketat, namun tak jarang juga longgar, jadi, jamaah harus bisa menyesuaikan situasi. 2. Membentangkan spanduk. Otoritas Arab Saudi sangat melarang jemaah haji maupun umroh membentangkan spanduk, banner, atau bendera, yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu baik di dalam maupun di luar komplek masjid. Untuk itu, spanduk seperti KBIH, travel umroh haji, dan lain sebagainya jangan pernah dibawa masuk ke masjid, atau Anda akan berurusan panjang dengan otoritas keamanan Saudi. 3. Berkerumun, lebih dari 5 orang. Jangan pernah berdiri bergerombol dalam jangka waktu lama, apalagi berdiam di dekat pintu masjid. Otoritas Saudi menerapkan aturan ketat bagi jamaah yang ketahuan berkerumun 5 orang atau lebih dalam jangka waktu lama. Jika menemukan jamaah haji atau umroh yang melakukan hal ini, askar masjid pasti akan mengusir seperti meminta jamaah jalan dan sebagainya. Selain berpotensi menghambat alur pergerakan orang, berkerumunnya jamaah haji atau umroh juga bisa menimbulkan kecurigaan tersendiri. 4. Mengambil barang temuan. Meski niat jamaah adalah baik untuk mengamankan barang tersebut, namun, bisa dimaknai lain seperti mencuri dan sebagainya. Ratusan CCTV yang berada di dalam dan luar masjid, akan bisa menangkap pergerakan jamaah yang dicurigai tersebut. Jadi, misal Anda menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, lebih baik segera menghubungi petugas terdekat. Selanjutnya, petugas itu yang akan mengamankan barang temuan tersebut, sehingga Anda aman dari segala tuduhan. 5. Merokok. Aturan lain yang kerap dilanggar jamaah haji atau umroh adalah merokok di kompleks masjid. Bagi jamaah haji maupun umroh Indonesia, umumnya aktivitas merokok dilakukan usai sholat atau menunggu waktu sholat berikutnya. Sebaiknya jika terpaksa harus merokok, lakukanlah di tempat yang jauh dari kawasan masjid, sebab jika ketahuan, pasti akan ditegur oleh askar. Bahkan, jika menemukan petugas yang garang, bisa jadi jamaah ditahan untuk diproses hukum. 6. Membuang sampah. Pengelola masjid sangat ketat dalam menjaga kebersihan kawasan masjid. Di banyak sudut, pengelola sudah menyediakan kotak-kotak sampah, bahkan, di dalam masjid ada petugas khusus yang berkeliling membawa plastik besar, sebagai tempat pembuangan sampah jamaah. Jika memang susah menemukan tempat sampah, sebaiknya sampah tersebut disimpan sesaat di tas atau dibawa dulu, sebab jika ketahuan sengaja mengotori masjid dan sekitarnya, akan terekam CCTV, dan tak lama kemudian, askar masjid akan menahan jamaah untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tanda suka, tinggalkan pesan di kolom komentar, share, dan tekan tombol subscribe, untuk mendapat info menarik lainnya seputar umroh, haji, dan dunia Islam. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.